Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, alangkah senangnya kita jika ketika kita mengalami kesulitan ada orang yang membantu, ketika kita mengalami sakit ada yang mengunjungi, ketika kita bersedih ada yang memberikan kita penghiburan. Akan tetapi ketika ego menguasai diri, kerap kali menarik seseorang untuk hanya ingat diri. Ia tidak peduli terhadap orang lain, yang penting dirinya aman. Apa yang terjadi terhadap orang lain itu urusan orang lain. Inilah yang terjadi ketika Yesus ingin memaparkan kepada para muridnya apa yang akan terjadi ke dalam dirinya, bagaimana ia akan menderita dan akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Namun tetap Yesus memberikan pengharapan bahwa ia akan bangkit kembali untuk mereka. Apa yang diceritakan oleh Yesus sebagai sebuah peringatan tidak diindahkan oleh para murid. Para murid justru lebih sibuk untuk mengurus kepentingan diri, mencari siapa yang lebih besar di antara mereka, sehingga berkesempatan untuk memiliki kewenangan, tanggung jawab, atau dengan kata lain membuat posisi mereka istimewa di tengah komunitas murid-murid Yesus. Tentu sebagai seorang guru, ketika melihat murid-murid tidak mempedulikan apa yang diajarkan, ada suatu rasa kecewa dan barangkali juga marah. Meski demikian, Yesus menyadari itulah kelemahan manusia, dan kelemahan ini digambarkan sebagai seorang anak yang dipanggil untuk duduk di tengah mereka. Menarik bahwa ketika Yesus memanggil anak itu, Yesus memeluk anak itu dan kemudian mengajar para murid, mau mengatakan kepada kita bahwa dalam kelemahan manusia bagaimanapun, jika kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Ia akan selalu memberikan kekuatan dan pendampingan untuk kita semua. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, mari kita serahkan hidup kita dalam rencana Tuhan, agar hidup kita senantiasa dibimbingnya. Seraya kita mohon penyertaan Tuhan dalam perjuangan hidup kita masing-masing, sebab barang siapa beriman dan juga bertahan akan diselamatkan. Semoga kasih Kristus menyertai kita. Amin.